Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, hadis yang ke-28 tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang khusus untuk beliau tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Jadi ada beberapa keistimewaan yang khusus untuk baginda Nabi Muhammad tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Ini judulnya dari apa yang kita bahas di malam hari ini. An Jabir radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala utitu khamsan lam yu'tihunna ahadun minal anbiya'i qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura fa ayyama rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahil li ahadin qabli wa utitu syafa'ah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila nasi 'ammah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya hadis ini adalah hadis yang sangat sahih. Diriwayatkan hadis ini oleh Jabir bin Abdullah. Jabir dan Abdullah dan kakeknya Jabir namanya Haram. Tiga-tiganya ini masuk Islam. Jabir bin Abdullah bin Haram. Ketiga-tiganya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang ikut bai'atul Aqabah. Berbaiat dengan Rasulullah di kota Mekah. Saat Rasulullah sebelum hijrah 3 tahun, Allah memberikan hidayat kepada orang-orang Madinah tatkala didatangi oleh Rasulullah. Jadi waktu musim haji itu, musim haji banyak dari penjuru alam ke Mekah. Seperti sekarang ini. Zaman jahiliyah pun seperti itu. Diutus Nabi Muhammad SAW oleh Allah, kesempatan bagi Rasulullah untuk mendakwai mereka, untuk mereka diajak kepada agama Islam. Jadi banyak yang menolak dari suku-suku Arab. Malah di belakangnya ada pamannya Abu Lahab yang mengatakan ponakanku ini bohong, ponakanku ini pesihir, ponakanku ini jangan dipercaya. Jadi dibuntuti terus penggembosnya ini, begitu. Sampai beliau mendakwai orang-orang yang haji saat itu dari kota Madinah. Dan nasibnya mereka yang bejo, orang-orang Madinah ini kaum Aus dan Khazraj. Ada 2 suku di Madinah itu, kaum Aus dan Khazraj. 2 kaum ini keturunan Yaman. Lalu kedua-duanya ini sering berperang dengan orang Yahudi. Setiap kali perang dengan orang Yahudi, si Yahudi itu mengatakan kepada mereka, laqad qaruba zaman Nabi akhir zaman, Nabiul Khatim, telah dekat zaman Nabi penutup,
Nabi penutup, Nabi yang paling besar. Nanti kalau diutus Nabi itu, kami ada di belakangnya, dan kalian wahai suku Arab akan kami habisi seperti hancurnya kaum Ad dan Tsamud. Ya, ludes semuanya. Itu koar-koarnya mereka Yahudi. Setiap kali mengancam-ngancam, ucapannya seperti itu. Telah dekat, sebentar lagi ada nabi yang akan muncul. Akhir zaman itu nabi kami ikuti dan kami taati, dan kami akan berperang di belakangnya. Kalian saya jadikan semuanya hancur. Siapa yang membangkang nabi ini hancur. Ternyata malah kebalikannya. Waktu Rasulullah diutus, orang-orang Yahudi malah yang membangkang. Orang-orang Yahudi malah tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Yang masuk Islam suku dua suku ini, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Kenapa mereka Yahudi tidak mau? Karena dari bangsa Arab. Nabinya bukan dari Israel. Mulai zamannya setelah Nabi Ishak sampai ke bawah, sampai Nabi Isa, rata-rata dari Bani Israel. Ya, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Harun, dan Nabi Musa, semuanya dari Bani Israel. Ya, dari sukunya mereka ribuan. Daripada nabi-nabi itu semuanya dari suku Israel. Tetapi yang terakhir ini dikira oleh mereka sama. Dikira oleh mereka juga dari Israel. Tapi ternyata Allah memang mentakdirkan bahwa nabi akhir zaman, nabi penutup adalah dari Quraisy, dari Arab. Maka apa? Maka mereka membangkang, enggak percaya. Tatkala Rasulullah berdakwah di kota Mekah, mereka ingat dengan omongannya Yahudi itu. Ini orangnya yang mungkin ini orangnya yang dijanji-janjikan oleh Yahudi yang kita selalu perang dengan mereka ini. Ini mungkin orangnya. Muhammad ini adalah yang dijanjikan oleh mereka. Kita akan dibunuh, kita akan dibantai dan lain sebagainya. Maka mumpung belum kesalib dengan mereka, kita beriman dengannya. Akhirnya apa? Mereka beriman, berbaiat dengan Rasulullah SAW sekitar 12 orang. Ya. Besoknya, tahun depannya sudah 40 orang yang berbaiat waktu musim haji. Tahun ketiganya adalah tahun persiapan Rasulullah berangkat hijrah, sudah ratusan jumlahnya, dan tidak ada di Madinah kecuali sudah rumah-rumah yang ada di Madinah, kecuali rumah itu sudah kemasukan agama Islam, rata sudah. Maka apa? Maka termasuk yang berbaiat dengan Rasulullah di waktu di musim haji itu adalah Jabir yang masih kecil sekali. Paling kecilnya sahabat Madinah yang berbaiat adalah Jabir ini. Ayahnya namanya Abdullah dan kakeknya namanya Haram. Ketiga-tiganya berbaiat dengan Rasulullah SAW. Lalu ayahnya meninggal di peperangan Uhud. Abdullah bin Haram ini meninggal di peperangan Uhud. Rasulullah mengatakan, wahai Jabir, bapakmu ini mengherankan, diajak omong oleh Allah Subhanahu wa taala. Rohnya diajak omong oleh Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, wahai Abdullah, apa yang kamu inginkan? Aku kepingin ya Allah kembali lagi ke alam dunia, hidup kembali demi untuk mati syahid lagi. Demi untuk apa? Mati syahid lagi. Dan subhanallah di Palestina, subhanallah, kita sering mendengarkan di medsos, ya,
mayat-mayat yang di runtuhan-runtuhan itu banyak, tapi tidak ada bau kecuali bau harum. Ya, bau harum yang ada di mayit-mayit tadi itu. Maka ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mati syahid insyaallah. Semoga kita doakan mereka diberi oleh Allah SWT daripada pahala syuhada dan diberi kesabaran siapa yang ditinggal oleh mereka, dan diberi kekuatan yang besar dari Allah SWT untuk menghancurkan orang-orang Yahudi Israel. Amin ya rabbal alamin. Jadi diterangkan bahwa sahabat Jabir ini punya berkat beliau, berkat Jabir ini keluar mukjizat-mukjizatnya Nabi yang banyak. Di antaranya adalah Jabir pancine cilik. Ya, pancine cilik. 1000 orang lebih mau jebol rumahnya Jabir. Ya, langsung pucet Jabir. Ya, pergi ke istrinya, marah-marah istrinya. Sudah saya bilangi, wanti-wantiin Rasulullah, kalau ini makanannya cuma sedikit, khawatir tidak cukup. Apalagi ini macan-macan semua, 3 hari 2 hari tidak makan. Ya, lagi lapar ini, makannya pasti apa? Pasti lahap. Nah, itu. Akhirnya katanya sudah saya wanti-wanti Rasulullah, tapi Rasulullah yang mengundang mereka. Katanya istrinya, kalau Rasulullah yang mengatakan itu, bukan sampean yang ngundang 1000 orang tadi, ya wis, apa cari Nabi. Ya, urusannya pasrahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah meludahi itu masakan, lalu dituangkan dengan baca bismillah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. 10 orang suruh masuk rumah. Tak cukup Romain. 10 orang kenyang semuanya, suruh keluar. Berikutnya seterusnya seperti itu sampai 1000 orang lebih, dilihat di panci tidak berkurang sama sekali. Ya, panci sik penuh dengan masakan tadi, sepertinya tidak berkurang. Ya, hingga apa? Keluarganya Jabir makan semuanya. Ya, masih ada juga dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah. Ya, kepada seluruh penduduk Madinah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu mukjizatnya baginda Nabi Muhammad SAW, itu makanan sedikit bisa apa? Bisa menjadi berkah. Dan beliau orang yang paling kecil dari sahabat Madinah yang masuk Islam. Bahkan waktu perang Badar dan Uhud tidak diperkenankan oleh bapaknya untuk ikut berperang karena masih muda sekali, masih belum cukup usia. Kepinginnya perang. Sahabat Jabir kepinginnya perang, minta izin kepada abahnya, tidak dibolehkan. Setelah abahnya meninggal di peperangan Uhud, apa? Saya tidak pernah absen di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melok perang terus. Kan main cari perang, tak pernah absen saya. 19 kali saya berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat Jabir termasuk ulamanya sahabat, termasuk orang-orang tokoh-tokohnya yang populer di antara sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Jabir ini. Beliau meninggal dunia paling terakhirnya sahabat. Yang paling terakhir sahabat meninggal di antara kalangan Madinah adalah sahabat Jabir. Umurnya 94 tahun. 94 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW 1540 hadis. 1540 hadis. Hadis ini menjelaskan, aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala
5 keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum aku. 5 perkara ini katanya para ulama itu tidak khusus 5 perkara ini. Rasulullah memiliki kespesialan, keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, bukan hanya 5 ini. Bisa jadi waktu ngomong bicara 5 ini ya mungkin saat itu hanya 5, tapi setelahnya tambah banyak, tambah banyak ya. Atau yang dimaksud oleh hadis ini di antara keistimewaan spesial yang diberikan Allah kepada aku, nabi-nabi tidak diberi yang lain, apa itu? 5 hal ini. Padahal 300 lebih. Rasulullah memiliki keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, itu jumlahnya 300 lebih. Tapi yang disebutkan di hadis ini 5 saja. Sisanya berapa? Sisanya masih 295. Ya. Apa 5 hal ini? Yang pertama adalah nusirtu birru'bi masirata syahr. Jadi Rasulullah SAW itu apa saja keistimewaannya para nabi-nabi yang dahulu ada pada Nabi Muhammad. Belum tentu keistimewaannya Nabi Muhammad ada di nabi-nabi yang lain. Jadi seluruh keistimewaan nabi-nabi yang dahulu itu diberikan pula kepada Nabi Muhammad. Bahkan lebih, nilainya lebih tinggi. Tetapi keistimewaannya Nabi Muhammad itu banyak tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Apa diantaranya? Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam itu disujuti oleh siapa? Oleh malaikat-malaikat di saat itu. Karena nurnya Nabi Muhammad ada di dahinya Nabi Adam, ada di sulbinya Nabi Adam. Mereka itu hakikatnya menghormati siapa? Nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dititipkan di sulbinya Nabi Adam saat itu. Ya, zahirnya Nabi Adam tetapi hakikatnya adalah Rasulullah. Nabi Adam diajarkan apa? Diajarkan oleh Allah asma kullaha. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua bahasa-bahasa, semua nama-nama, bahkan Nabi Adam ngerti panci, ngerti wajan, ngerti pelana kuda, ngerti bintang, ngerti ini macam-macam. Bahasa-bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Tura mungkin juga. Semua bahasa keturunannya. Semua bahasa keturunannya itu Nabi Adam tahu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya. Nabi Muhammad diajarkan apa? Diajarkan juga sama seperti Nabi Adam diberi oleh Allah SWT semua bahasa Rasulullah tahu, semua nama-nama makhluk semuanya tahu dan lebih. Karena apa? Karena nabi-nabi kalau ilmunya mereka diletakkan di satu timbangan, lalu ilmunya Nabi kita Muhammad ditaruh di timbangan, maka akan lebih berat ilmunya Nabi Muhammad. Termasuk ilmunya Nabi Adam ini. Kalau seandainya semua ilmu nabi-nabi semuanya ditaruh di timbangan dan ilmunya Nabi Muhammad ditaruh di satu timbangan, maka lebih berat ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melebihi apa yang dispesialkan oleh Allah untuk Nabi Adam diberikan pula kepada Nabi Muhammad. Nabi Nuh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan, semua yang bangkang dari beliau dihancurkan dengan banjir yang besar. Kalau Nabi Muhammad diberikan apa? Waliannya,
tidak mungkin umatnya mendapatkan musibah dari langit secara merata. Jadi kalau Nabi Nuh umatnya itu kena musibah apa? Yang merata, kalau umat ini tidak mungkin sampai kecuali kiamat. Tidak mungkin ada musibah yang turun itu secara merata, tidak mungkin. Kayak Covid kemarin tidak mungkin. Kenapa? Janji dari Allah. Tidak mungkin satu dunia itu merata musibah dari Allah, tidak mungkin. Untuk menghormati Nabi Muhammad SAW, tidak mencoreng wajahnya Nabi kita Muhammad SAW, begitu. Kalau Nabi Musa alaihissalam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan tongkat, bisa menjadi ular. Ya, bisa menjadi apa? Ular yang tidak bersuara. Ularnya pendiam. Ya, tapi besarnya luar biasa. Ada di dalam tafsir itu sampai diceritakan tafsir itu apa, bahwa besarnya sekian-sekian, mungkin setiangnya masjid ini, besar sekali. Jadi kelihatan ular yang begitu menggilan besarnya, tapi tidak bisa berbicara. Nabi Muhammad SAW diberi keistimewaan melebihi dari Nabi Musa. Pelepah kurma yang mati, yang suka dipegang oleh Rasulullah waktu khutbah, itu kayu yang mati tadi itu bersuara dan berteriak, menangis, merintih karena rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kayunya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa bisa menjadi ular, ini yang tidak bisa bersuara, ini kayu bisa bersuara, ya, merintih dan bisa berbicara. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa alaihissalam itu beliau membelah lautan menjadi 12. Lautan jadi tol sekejap mata, 12 untuk Bani Israel. Ya. Apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad? Bukan membelah apa yang ada di bumi, lebih hebat lagi membelah bulan yang ada di angkasa sana. Nah, Nabi Musa di depannya laut dibelah. Ya, Nabi kita Muhammad membelah apa? Bulan. Ya, bisa membuat matahari tidak jadi terbenam. Jadi sudah terbenam, suruh balik lagi. Sudah jam 5:30 maghrib, ya suruh jam 3:30. Nah, kenapa? Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib lagi jadi bantalnya, pahanya Sayyidina Ali waktu itu lagi jadi bantalnya Rasulullah. Waktu Rasulullah kecapean setelah perang, tidur di pangkuannya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali belum sholat, Rasulullah sudah sholat. Sayyidina Ali belum sholat sampai terbenam matahari, baru bangun. Mau banguni Rasulullah, khawatir turun wahyu, karena soal mimpinya Nabi itu wahyu. Dia tidak berani banguni Nabi Muhammad. Sampai maghrib baru bangun Rasulullah. Katanya, ya Rasulullah, saya belum sholat asar. Ya. Langsung berdoa Nabi Muhammad, ya Allah, Ali bin Abi Thalib taat kepada nabinya, taat kepada rasulnya, tidak membanguni saya gara-gara cinta dengan saya. Naikkan lagi itu matahari asar awal. Asar awal, semari gelap sudah, ya, balik lagi muncul asar awal jam 3:30. Setelah sholat, assalamualaikum, Sayyidina Ali sholat salam, langsung pertengahan maghrib, ya, langsung gelap lagi. Begitu mainnya alam angkasa. Bahkan waktu Rasulullah bayi itu mainannya bukan kicir itu yang ada di ranjangnya bayi, yang bunyi-bunyi krik gitu. Itu kan bayinya kita, ya. Kalau Rasulullah SAW itu dulinane bulan purnama.
Jadi bulan, bintang itu kalau Rasulullah lagi tangannya nuding gini, ikut-ikut miring, ya, ngudang Rasulullah. Ini bayi nih, ngudang Rasulullah. Apa yang dibuat kudangannya Rasulullah? Bulan, ya, menghibur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di dalam hati kita ada rasa cinta kepada beliau, rasa memuliakan dan mengagungkan beliau. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mendapatkan keistimewaan api Namrud bisa dingin. Api Namrud bisa dingin untuk Nabi Ibrahim. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad bersabda, Allah memadamkan api peperangan untuk umatku. Jadi untuk umatnya sampai kiamat Allah SWT memadamkan api daripada peperangan kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim, setelahnya di bawahnya Nabi Musa. Nabi Harun memiliki kefasihan di dalam berbicara, fasih di dalam berbicara, berceramah, berkhutbah. Nabi Muhammad bukan hanya fasih sak balaghahnya, sak macam-macamnya, ya, di dalam berbahasa dan berbicara. Tidak pernah seumur hidupnya Nabi Muhammad lidahnya meleset, nahunya meleset, tak pernah. Bahasa Arab, cara berbicara dengan benar satu kali pun seumur hidup tidak pernah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Intinya semua para nabi-nabi yang diberi oleh Allah keistimewaan itu diberikan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keistimewaannya Nabi Muhammad belum tentu ada pada nabi-nabi yang lain. Di antaranya ada 5 ini. Yang pertama adalah u'titu birru'bi nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan dengan perasaan takut di hati musuh selama 1 bulan, jarak 1 bulan. Jadi sebelum Rasulullah itu berangkat ke satu daerah, sebelum 1 bulan sebelum berangkat itu sudah ketakutan sana, sudah getar-getir, sudah merasa khawatir macam-macam. Jadi ini keistimewaannya Nabi Muhammad SAW, dimenangkan oleh Allah dengan perasaan takut di hati musuh jarak 1 bulan. Ya, jarak 1 bulan. Apakah untuk umatnya pula ini keistimewaan? Sebagian ulama berpendapat umatnya juga mendapatkan itu. Jadi ini spesial untuk Rasulullah, nusirtu. Walaupun seumpamanya Rasulullah tidak pakai pasukan, Rasulullah jalan sendiri ke satu daerah musuh yang dituju oleh Nabi Muhammad itu akan ketakutan. Walaupun beliau berjalan sendiri, bukan dengan pasukan. Apakah ini khusus untuk Rasulullah? Sebagian ulama berpendapat untuk Rasulullah dan juga sebagian daripada umatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, waju'ilat liyal ard masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku bumi ini masjid dan alat untuk bersuci. Artinya apa? Bumi ini dijadikan untuk Nabi Muhammad dan umatnya itu sebagai tempat sujud, tempat sholat. Tempat sujud, tempat sholat. Walaupun seseorang tidak sholat di masjid, di alun-alun contohnya, asalkan tidak kelihatan najis di depannya, sah sholatnya. Di lapangan, di manapun tempat,
kamu tidak melihat itu ada najisnya, sah sholatnya. Beda dengan umat dahulu. Umat dahulu itu kalau mau beribadah, mau sholat, umat dahulu itu harus menuju ke gereja, menuju ke tempat ma'bad, tempat ibadah yang sudah disiapkan. Harus syarat sahnya sholat mereka adalah beribadah di tempat ibadah. Kita lagi bepergian, lagi di tol, sholat, mepet sudah mau maghrib ini, di tol sholat, tak nunggu rest area, ya ngadep kiblat selesai, sah sholat kita. Jadi semua bumi ini suci. Kok bisa suci? Dengan lahirnya Rasulullah. Ya, tatkala Rasulullah lahir, bumi ini beda, menjadi suci semuanya. Karena manusia yang paling suci telah lahir. Manusia yang suci telah muncul di permukaan bumi. Tatkala Rasulullah muncul di permukaan bumi, manusia yang paling suci, maka menjadi suci semua alam dunia ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan bahkan tanahnya bisa dijadikan alat bersuci, yaitu tayamum. Tidak ada di zaman dulu kecuali dengan wudhu, kecuali dengan mandi. Tidak ada syariat tayamum, itu tidak ada. Umat-umat dahulu tidak ada syariat tayamum. Adanya syariat tayamum di umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang syariat tayamum di umat ini. Sampai para sahabat itu waktu itu perang, berangkat bersama Rasulullah. Biasanya Rasulullah itu ngundi istri-istrinya, siapa yang mau ikut, ya diundi, kopiok, keluar namanya, yaitu istri yang ikut bersama Rasulullah membarengi perjalanannya. Waktu itu Siti Aisyah radhiyallahu anha yang kena bagian apa? Undian tadi. Berangkat bersama Nabi. Waktu perjalanan pulang, istirahat di satu tempat, ya di padang pasir. Saat itu Siti Aisyah sakit perut. Ya, sakit perut. Sakit perut, akhirnya buang hajat. Subhanallah, itu kalungnya hilang saat buang hajat atau saat apa, hilang kalung. Akhirnya ngelapor kepada Rasulullah, katanya Rasulullah, coba cari, kasihan, cari itu perhiasannya Aisyah istri saya. Nah, ini sahabat-sahabat mencari sampai hampir maghrib, asarnya hampir hilang, masih nyari air lagi karena di padang pasir. Sudah ketemu, hampir maghrib sudah ketemu, ya, tapi hampir hilang sholat asarnya. Marah-marah sahabat, ya, maksudnya marah-marah ini agak kurang senang gara-gara anaknya Abu Bakar ini, gara-gara anaknya Abu Bakar ini, sholat kita kocar-kacir, ya, asar kita amblas ini, belum nyari air lagi, belum ada syariat tayamum saat itu. Maka saat itu Allah menurunkan perintah tayamum, ya, wa in kuntum ala safarin walam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biru'usikum wa arjulikum famsahu biwujuhikum wa aydikum. Jadi turun ayat ini disebabkan Siti Aisyah. Maka setelah turun ayat ini enak sudah, langsung mereka tayamum, sholat sebelum maghrib sudah sholat asar. Pikiran mereka masih nyari air, hilang asarnya. Ternyata ada perintah tayamum, yang mana perintah tayamum ini meringankan umat yang ada di zaman itu dan sampai hari kiamat. Ini perintah tayamum ini suatu keringanan untuk umat ini, ya, suatu keistimewaan
yang mana bukan untuk saat itu aja, tapi sampai hari kiamat. Katanya para sahabat-sahabat yang saat itu jengkel dengan Sayyidina Abu Bakar dan anaknya ini, gara-gara anaknya Abi Quhafa ini, anaknya Abu Bakar ini, kita asarnya kocar kacir, ya, merenggut kabeh para sahabat. Setelah turun ayat tadi itu, sungguh barokah keluarganya Abu Bakar, ya, sungguh apa namanya, berkahnya luar biasa, sampai umat Nabi Muhammad ini sampai kiamat kecipratan gara-gara Siti Aisyah anaknya Sayyidina Abu Bakar ini memuji beliau. Baik. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di sini terangkan, dimanapun seseorang dari umatku datang waktu sholat, maka sholatlah di situ, tidak perlu nyari masjid. Wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku dan umatku juga, dihalalkan untukku harta rampasan perang. Kalau umat-umat yang dahulu itu dikumpulkan, harta rampasan perang dikumpulkan, lalu ada petir yang membakar mereka, yang membakar apa? Harta rampasan perang itu. Jadi ada langit itu, ada Allah mengirim api, Allah mengirim petir kepada harta-harta rampasan perang, lalu dibakar oleh Allah SWT. Itu umat-umat nabi-nabi zaman dahulu. Kalau umat Nabi Muhammad SAW, ya, kalau umatnya Nabi Muhammad ini apa? Dihalalkan, dihalalkan. Rezeki yang empuk itu, rezeki yang paling halal. Bahkan itu rezekinya Nabi Muhammad SAW adalah dari itu. Yang terakhir, yaitu Allah memberikan syafaat kepada aku. Jadi syafaat ini ada 5. Insya Allah kita bahas pada waktu-waktu yang lain. Syafaat ada 5 macam, ya. 2 yang pertama ini spesial untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu yang spesial? Yaitu di mahsyar semuanya dipercepat hisabnya oleh Allah SWT gara-gara syafaatnya Rasulullah, ya, itu. Dan juga orang yang sudah dicatat ahli neraka tidak jadi, itu spesial untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga terakhir, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ilan nasi amma. Allah mengutus aku kepada semua manusia, semua kaum, suku Arab, suku Indonesia, apapun. Tapi kalau nabi-nabi dahulu diutus untuk kaumnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.